Kalena dhammat sawanang etammang kalamutamang. Dhammapada merupakan bagian kecil dari kitab Tipitaka, kitab suci umat Buddha. Tipitaka terdiri dari Vinaya Pitaka, Sutta Pitaka, dan Abhidhamma Pitaka. Dhammapada merupakan kitab kedua dari kitab Khuddaka Nikaya. Khuddaka Nikaya sendiri merupakan kitab kelima dari Sutta Pitaka. Dhammapada berbentuk syair yang disabdakan oleh Buddha Gautama. Seluruhnya berjumlah 423 bait yang terbagi dalam 23 kelompok atau waga. Dari sisi jumlah halaman, Dhammapada hanya berjumlah 0,35% dari total seluruh halaman kitab suci Tipitaka. Namun, Dhammapada dapat dikatakan merupakan kitab bagian dari Tipitaka yang paling populer, syarat dengan makna, dan berisi ringkasan ajaran Buddha. Penuturan syair Dhammapada di video ini ditujukan untuk kita renungkan. Penuturan bahasa Palinya bukan sebagai sarana pembelajaran pengucapan bahasa Pali yang benar. Meskipun demikian, penutur tetap berusaha sesuai kemampuannya untuk mengikuti aturan pengucapan menurut tata bahasa Pali. Namun dengan segala kerendahan hati, penutur memohon maaf atas kesalahan yang terjadi, baik dalam pengucapan maupun dalam pelantunan bahasa Pali dari bait-bait Dhammapada ini. Dalam satu video akan dituturkan satu bait bahasa Pali Dhammapada beserta artinya dan kisah latar belakang kejadian mengapa Buddha Gautama membabarkan bait Dhammapada tersebut. Namun, jika dalam satu kisah, Buddha membabarkan beberapa bait Dhammapada, maka seluruh bait tersebut akan dituturkan sekaligus dalam satu video. Untuk syair Palinya, penutur memilih membacakan dari hard copy kitab Pustaka Dhammapada Pali Indonesia yang diterbitkan oleh Sangha Theravada Indonesia yang didukung penuh oleh Yayasan Sammasayambhu. Cetakan kedua tahap kedua. Tidak terdapat informasi tahun pencetakannya. Penerjemah dan penyusun Yang Mulia Bhikkhu Dhammadhiro Mahathera. Kitab Pustaka Dhammapada ini dapat Anda temukan versi PDF-nya di web sammasayambhu.org. Untuk terjemahan bahasa Indonesia dan kisah latar belakangnya, penutur memilih membacakannya dari sumber web samakkhipala.or.id di bagian Dhammapada. Akhir kata, semoga syair Pali Dhammapada beserta arti dan kisah latar belakangnya ini dapat kita renungkan sehingga membawa manfaat kebijaksanaan bagi kita semua. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Terima kasih. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Pembacaan bait-bait Dhammapada beserta arti serta kisah latar belakang dibabarkannya bait-bait tersebut oleh Buddha Gautama. Dandawagga, kelompok bait tentang hukuman. Bait 137, 138, 139, dan 140. Bait 137.
Yodandena adandesu appadutte sudusati dasanna manyatarang thanang Kippa mewanigancati. Bait 138. Wedanang parusang janing sari rasa cabedanang garukang wapi abadang cinta kepang wapapune. Bait 139. Raja towa upasaggang abhak kanang wadarunang parikayang wanyatinang boganang wapapanggunang. Bait 140. Atawasa agarani agidahati pawako kayasa beda dupanyo nirayang sopapanjati. Bait 137. Artinya, seseorang yang menghukum mereka yang tidak patut dihukum dan tidak bersalah akan segera memperoleh salah satu di antara 10 keadaan berikut. Bait 138. Artinya, ia akan mengalami penderitaan hebat, kecelakaan, luka berat, sakit berat, atau bahkan hilang ingatan. Bait 139. Artinya, atau ditindak oleh raja, atau mendapat tuduhan yang berat, atau kehilangan sanak saudara, atau harta kekayaannya habis. Bait 140. Artinya, atau rumahnya musnah terbakar, dan setelah tubuhnya hancur, orang bodoh ini akan terlahir kembali di alam neraka. Kisah latar belakang dibabarkannya bait-bait 137, 138, 139, dan 140 oleh Buddha Gautama.
Kisah Mahamoggallanathera. Suatu saat, petapa Nigantha merencanakan untuk membunuh Mahamoggallanathera dengan tujuan akan menghilangkan kemasyhuran dan keberuntungan Sang Buddha. Mereka menyewa para perampok untuk membunuh Mahamoggallana yang kala itu berdiam di Kalasila dekat Raja Gaha. Perampok itu mengepung wihara tempat Mahamoggallanathera berdiam. Tetapi Mahamoggallana dengan kemampuan batin luar biasanya dapat menghilang, sehingga mereka tidak dapat menangkap Mahamoggallana dalam waktu 2 bulan. Ketika para perampok kembali mengepung wihara pada bulan ketiga, Mahamoggallanathera mengetahui bahwa ia harus menerima akibat perbuatan kama jahat yang dilakukannya pada salah satu kehidupan lampaunya. Maka beliau tidak menggunakan kelebihan batinnya, sehingga para perampok berhasil menangkap dan menganiayanya dengan kejam. Setelah itu, tubuhnya dibuang ke semak-semak, karena dianggap telah menjadi mayat. Dengan kekuatan batin atau jhananya, Mahamoggallana dapat bangkit kembali dan pergi menghadap Sang Buddha di wihara Jetawana. Tetapi Mahamoggallana juga menyadari akibat dari penganiayaan yang dideritanya, beliau tidak akan dapat hidup lebih lama lagi. Maka beliau memberitahu Sang Buddha bahwa beliau akan segera meninggal dunia, parinibbana, di Kalasila. Sang Buddha kemudian menganjurkan agar beliau membabarkan dhamma terlebih dahulu sebelum parinibbana. Mahamoggallana membabarkan dhamma kepada para bhikkhu. Setelah itu, bersujud namaskara kepada Sang Buddha sebanyak 7 kali. Berita wafatnya Mahamoggallanathera di tangan para perampok menyebar bagaikan kobaran api. Raja Ajatasattu menyuruh orang-orangnya agar menyelidiki hal ini. Mereka berhasil menangkap para perampok dan menghukum mati dengan cara membakarnya. Para bhikkhu mendengar wafatnya Mahamoggallanathera sangat sedih dan tidak mengerti mengapa orang seperti beliau meninggal dunia di tangan para perampok. Kepada mereka, Sang Buddha kemudian mengatakan, "Para bhikkhu, pada kehidupan saat ini, beliau hidup dengan kemuliaan, sehingga beliau tidak akan mengalami kematian lagi. Akan tetapi, pada kehidupan yang lampau, ia telah melakukan kejahatan besar terhadap kedua orang tuanya yang buta kedua-duanya. Pada awalnya, beliau adalah seorang anak berbakti. Tetapi setelah ia menikah, istrinya membuat permasalahan. Istrinya mendorong agar ia berpisah dengan orang tuanya. Kemudian ia membawa kedua orang tuanya yang buta pergi ke hutan dengan pedati. Di sana, kedua orang tuanya dibunuh dengan cara dipukul. Sebelumnya, dengan tipu muslihat, ia meyakinkan kedua orang tuanya seolah-olah mereka akan dibunuh oleh penjahat. Untuk perbuatan jahat yang dilakukannya ini, ia telah menderita di alam neraka untuk waktu lama. Dan pada kehidupan saat ini, beliau harus mengalami kematian di tangan perampok. Tentunya, dengan melakukan perbuatan jahat terhadap mereka yang tidak jahat, seseorang pasti akan menderita karenanya." Kemudian Sang Buddha membabarkan bait 137, 138, 139, dan 140 berikut ini. "Seseorang yang menghukum mereka yang tidak patut dihukum dan tidak bersalah akan segera memperoleh salah satu di antara 10 keadaan berikut. Ia akan mengalami penderitaan hebat, kecelakaan, luka berat,
sakit berat, atau bahkan hilang ingatan, atau ditindak oleh raja, atau mendapat tuduhan yang berat, atau kehilangan sanak saudara, atau harta kekayaannya habis, atau rumahnya musnah terbakar, dan setelah tubuhnya hancur, orang bodoh ini akan terlahir kembali di alam neraka. Kalena dhammat savanang etammang kalamuttamaଂ